Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Malias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Dari Maret sampai sekarang Juli kurang lebih 4-5 bulan kita menjalani masa pandemi COVID-19 di Indonesia dan banyak dari kita yang stay at home melakukan physical dan juga social distancing. Salah satu yang kemudian menjadi hal yang kita alami atau kita rasakan sekarang adalah jenuh dan juga bosan. Lalu banyak yang melampiaskannya karena nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kemana-mana, akhirnya melampiaskannya dengan cara makan. Nah inilah yang disebut dengan stress eating atau emotional eating. Pertanyaannya itu baik atau tidak ya? Nah itulah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu emosi pengaruhi nafsu makan. Namun sebelum kita membahas lebih mendalam tentang topik kita hari ini, kita akan membahas beberapa dulu nih makanan penghilang stres. Oke, kita lihat yang pertama, makanan apa saja itu? Yang pertama ini buah alpukat. Nah, saya bacakan ya pemirsa. Buah ini terbukti dapat menghilangkan stres pada tubuh karena alpukat ternyata kaya akan glutathione, zat yang secara khusus menghambat penyerapan usus dari lemak tertentu yang menyebabkan kerusakan oksidatif. Alpukat juga mengandung lutein, beta karoten, vitamin B dan E serta asam folat yang lebih banyak daripada buah lainnya. Jadi kalau Anda suka sama alpukat berarti that's a good thing. Oke, kita lanjut ke fun fact yang kedua. Teh chamomile, ayo siapa yang suka minum teh chamomile? Nah, ini teh chamomile ini telah menjadi salah satu alternatif obat tidur alami, yang paling direkomendasikan. Alasannya kenapa? Karena teh ini bisa dijadikan makanan penghilang stres dan juga obat tidur. Sebuah studi dari University of Pennsylvania menguji suplemen chamomile pada 57 partisipan dengan gangguan kecemasan umum selama 8 minggu dan menemukan bahwa dengan mengonsumsi teh chamomile menyebabkan penurunan gejala kecemasan yang signifikan. Berarti ini banyak sekali manfaat dari teh chamomile ya. Oke, kita lanjut fun fact yang ketiga. Coklat. Nah ini mungkin banyak dari kita yang suka mengonsumsi dan juga makan coklat. Molekul psikoaktif yang terkandung dalam coklat dapat menurunkan depresi. Coklat hitam khususnya yang diketahui dapat menurunkan tekanan darah dan menambah rasa tenang. Tidak diragukan lagi kita bisa memanfaatkan coklat sebagai cemilan sehat makanan penghilang stres ya. Oke, kita lanjutkan fun fact yang keempat, oatmeal. Nah ini yang mungkin sering kita konsumsi juga ternyata menyebabkan otak menghasilkan serotonin, yaitu bahan kimia yang baik yang tidak hanya memiliki sifat antioksidan namun juga menciptakan perasaan menenangkan yang membantu menghilangkan rasa stres. Ini sangat luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke fun fact yang kelima. Apa itu? Oke, ini ada bayam. Ternyata bayam ini memiliki kandungan zat besi yang sangat tinggi dibandingkan sayuran hijau lainnya. Zat besi dalam tubuh manusia sangat bermanfaat untuk meningkatkan hemoglobin atau sel darah merah. Makanya bayam ini sangat baik untuk kesehatan. Selanjutnya kita akan membahasnya apakah ini fakta makanan-makanan ini bisa menghilangkan stres. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, emosi pengaruhi nafsu makan. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa fun fact tentang makanan penghilang stres. Dan untuk mengklarifikasi apakah makanan tersebut memang benar-benar bisa menghilangkan stres, telah tersambung bersama kami di sambungan Skype ada Mbak Tika Permatasari SGZ, ahli gizi dari Mayapada Hospital Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Mbak Tika, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak Tika ya. Oke Mbak Tika, hari ini kita akan membahas beberapa makanan yang katanya bisa menghilangkan stres. Ini mungkin kalau ini beneran fakta, ini banyak kemudian orang yang akan mengonsumsi makanan ini karena di masa pandemi ini kan banyak orang yang stres, banyak orang yang nggak bisa kemana-mana, physical, social distancing, akhirnya jenuh di rumah, bosan di rumah, akhirnya banyak makan gitu. Nah mungkin bisa diantisipasi dengan makan makanan yang sehat dan bisa menghilangkan stres ya. Kita lihat yang pertama. Alpukat. Nah ini seringkali orang merasa bahwasanya alpukat itu banyak lemaknya, nggak mau makan, nggak mau minum jus alpukat gitu karena takut gemuk atau seperti apa. Ternyata apakah memang bisa menghilangkan stres, Mbak Tika? Oke, fun fact ya Mbak, Mas, karena sebagai sumber yang makanan tinggi asam folat, alpukat juga memiliki manfaat menurunkan resiko depresi.
Karena asam folat dapat membantu mencegah penumpukan homositein, zat yang dapat mengganggu sirkulasi dan pengiriman nutrisi ke otak. Mhm, Penumpukan homosintein ini dalam darah juga bisa mengganggu produksi hormon serotonin, dopamin, dan neuroperonefin. Sementara yang ketiga hormon inilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memberikan rasa senang hati, mhm, tidur nyenyak, nafsu makan yang lebih baik. Kalau dibilang alpukat itu tinggi lemak, iya lemak mhm, baik. Dia akan menjadi lemak jahat jika ditambahi dengan teman-temannya, mhm, misalkan seperti tambahan gula pasir, kental manis. mhm. Kalau dia hanya alpukat saja yang dimakan tanpa tambahan teman-temannya, aman untuk dikonsumsi. Oke. Pertanyaannya kemudian lebih baik yang mana sih Mbak Tika? Mhm, Alpukat buahnya langsung dimakan, misal kita sendokin atau dikupas mhm. kulitnya, atau dijadikan jus? Lebih baik makan buahnya langsung. Ada beda manfaat ke tubuh? Beda manfaatnya adalah seratnya utuh yang masuk ke dalam tubuh kita, karena kalau dia di-blender atau dihaluskan, biasanya seratnya akan terpecah tuh. Kalau serat terpecah nanti bisa berubah seratnya, jadi tidak utuh diserap di dalam tubuh kita. Dan juga kandungan karbohidrat itu juga terpecah yang bisa menyebabkan, eee, kalau untuk penderita diabetes gula darah itu bisa naik, seperti itu. Jadi lebih Oke. baik kita makan buahnya langsung. Oke, berarti lebih sehat dan lebih baik kalau makan buahnya langsung, nggak perlu di jus seperti Iya, itu ya. Dan juga kalau iya, di jus pun jangan ditambahin yang lain-lain, jadinya nanti manfaatnya agak berkurang seperti itu ya Mbak Tika ya. Oke, iya, kita lanjut ke yang kedua nih Mbak Tika, teh mhm, chamomile. Nah, apakah benar teh chamomile ini bisa kemudian menghilangkan stres dan membuat kita lebih rileks seperti itu? bener banget. Hmm. Karena teh chamomile ini udah banyak penelitian yang mengatakan dia bisa memberikan rasa rileks pada tubuh, Hmm. membantu tidur lebih nyenyak. Karena di dalam teh ini kan ada antioksidan nih. Mhm. Antioksidan ini yang disebut apigenin, antioksidan yang dapat meningkatkan respon tertentu dalam otak, membantu mengurangi kecemasan, kegelisahan, membuat rileks, suasana hati lebih senang, dan tidur lebih nyenyak. Oke, berarti memang banyak manfaat dari teh chamomile ini ya. Jadi kalau Anda suka minum teh chamomile lanjutkan, tapi ya porsinya dipas-paskan ya, jangan berlebihan juga seperti itu ya. Oke, kita lanjut Iya, ke yang ketiga. Nah ini nih Mbak Tika yang banyak disukai sama orang, tapi banyak juga yang tidak mau makan karena takut gemuk lah, takut mhm. jerawatan lah, takut ini itulah segala macam. Banyak yang mudah merestricted diri mereka untuk nggak mengonsumsi makanan ini. Mhm. Coklat gimana nih? Coklat. Coklat mengandung senyawa yang dapat meningkatkan hormon dopamin dan serotonin dalam dalam otak kita nih. Kedua hormon ini kan yang memicu terciptanya rasa nyaman dan rasa senang. Coklat bisa jadi tidak baik untuk tubuh kita kalau dia dimakan secara berlebihan. Mhm. Tuh. Jadi kalau misalnya kita makan cuma sepotong coklat ya, bukan satu buah coklat yang ada Satu 4 bar. potong itu bukan. Iya, bukan satu bar, cuma makan satu potong aja. Itu masih aman untuk kita konsumsi dengan catatan saat kita makan coklat tidak pakai ada temen-temennya. Oh, Habis oke. makan coklat, minumnya pakai kopi yang manis gitu. Wah, bukan rileks yang kita dapatkan, malah kelebihan berat badan yang akan kita dapatkan nantinya. Oke, tapi kan banyak ini Mbak Tika Mhm, yang mhm, kemudian makan coklat itu udah kayak makan kacang goreng, susah banget berhentinya gitu. Satu potong, nambah lagi. Karena mungkin ada perasaan senang mhm. yang timbul di situ, akhirnya mereka makan lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu gimana tuh? Nah, itu dia, karena kan coklat pertama itu memberikan rasa nyaman. Ada kandungan lemak yang membuat kita tuh ketagihan. Hmm, Tuh, kandungan karbohidrat karbohidrat dan kita kan orang timur ya, Mas. hmm. Kalau kita makan sesuatu hal yang manis, kalau bukan nasi gitu, rasa tuh perut kayaknya nggak kenyang, kepengennya Nah, makan terus nih. Nah, tinggal kitanya yang mawas diri, kitanya harus yang bisa ngerem, "Oke, saya membutuhkan coklat ini untuk apa? Manfaat bagi tubuh saya, untuk, untuk menghilangkan rasa stres atau ingin, ya udah saya senang aja makan coklat sebanyak-banyaknya, boleh nggak apa-apa, tapi diimbangi dengan olahraga." Dan nah, asupan serat yang tinggi. asupannya baik, olahraganya baik, pokoknya balance gitu ya. Oke, Iya, sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Kita lanjut ke yang selanjutnya, oatmeal. Nah, ini juga mmm, banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia. Oatmeal bisa menghilangkan stres. bisa.
Karena kandungan karbohidrat kompleks di dalam oatmeal ini bisa memicu hormon serotonin di otak yang menyebabkan kita tuh punya rasa rileks dan tenang. Oke, berarti Tuh. bisa ke hormon serotonin tadi ya, bisa membuat kita Mm-mm. tenang, rileks seperti itu ya, supaya juga endorfinnya meningkat, jadi rasa bahagianya juga meningkat seperti itu ya. Oke, kita yang terakhir nih, Mbak Tika, apakah benar Ya. mengonsumsi bayam dapat menghilangkan stres? Kalau kata Popeye bisa kuat gitu ya, tapi kalau bayam bisa menghilangkan stres, Mbak Tika? Manfaat bayam yang tadi sudah Mas sebutkan di awal ya. Mhm. Bayam ini kan bisa menghilangkan stres, bukan stres pikiran, tapi stres oksidatif yang disebabkan Oh, oleh radikal bebas. hmm, Ya, jadi stres yang memicu pada jaringan tubuh nih, mhm, bikin kulit keriput, kering. Nah, dengan mengkonsumsi bayam bayam 100 gram untuk 1 kali makan itu bisa meningkatkan hormon yang menekan mmm. terjadinya stres oksidatif ini. Berarti Tuh. lebih ke stres fisik gitu ya dalam jaringan Iya, tubuh kita seperti itu ya. Jadi kalau heeh. Anda mulai mengalami, gangguan fisik ya mulai makan sayur bening bayam gitu ya. Iya. Oke, terima Oh, bukan kasih Mbak cuma Tika bayam. sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita tidak stres lagi dalam menghadapi pandemi ini ya. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang topik kita hari ini, emosi pengaruhi nafsu makan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, emosi pengaruhi nafsu makan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Mbak Ade Lestari, MPSC psikolog dari Life Spring Counseling and Care Center. Kita langsung sapa. Halo Mbak Ade, apa kabar? Selamat datang di Bincang Sehati. Selamat Hari ini pagi. cantik sekali. Terima kasih Mas Raden. Oke, Mbak Ade, ini kita hari ini berbicara tentang stress eating, emotional eating, Ya, seperti itu kan. Orang yang kemudian nafsu makannya dipengaruhi dari emosi, yang menjadi topik betul. besar kita hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19, sudah dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, kurang lebih 5 bulan kita sudah stay at home, work from home, stay at home. Banyak nggak bisa liburan, nggak bisa kemana-mana, physical, social distancing. Akhirnya banyak yang stres, Iya, banyak yang jenuh, bosan. Akhirnya salah satu pelampiasannya makan. Katanya kan ya udah daripada stres, makan aja deh. Tapi akhirnya banyak yang nggak kekontrol. Makan terus, makan terus, makan terus gitu ya. 1 tahun nge-gym, bagus six pack. 1 bulan stay at home, menggelembung seperti itu. Nah, sebenarnya stress eating atau emotional eating itu apa sih? iya. Jadi sebenarnya stress eating atau emotional eating ini adalah dorongan untuk makan berlebih yang dipicu oleh emosional Nah, dan bukan karena kebutuhan fisiologis. Jadi kita merasa lapar bukan karena lapar fisiologis nih beneran lapar, tapi karena ada tuntutan emosi yang menuntut kita minta untuk mendapatkan kenyamanan begitu. tapi sebenarnya ada nggak sih sinyal dari perut bahwasanya, ih, aku udah kenyang loh gitu. Tapi pikiran masih, kayaknya aku lapar. Berarti ada kontradiktif di situ ya antara fisik dan juga psikis sebenarnya. Betul. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih banyak untuk ngebedain nih. Nah, apa sih bedanya antara lapar memang fisiologis dengan lapar karena kita stres nih. Sebenarnya begitu. Beda berarti. Ada bedanya. Tapi sebenarnya kalau lapar fisiologis kan memang lapar fisik seperti itu. Nah, sekarang berarti kalau masa pandemi memang itu beneran lapar fisik fisiologis atau sebenarnya lapar psikis? Nah, sebenarnya kan gini ya, ini respon alamiah manusia sebenarnya ketika kita berada dalam tekanan, sesuatu yang tidak nyaman, tadi kita kenal dengan stres lah ya gitu, kita selalu akan berusaha keras secepatnya mendapatkan kenyamanan atau kepuasan. Nah, biasanya bagi sebagian besar orang, makanan itu identik dengan kenyamanan, Mas. Gitu ya, dan hobinya apa? Makan. Nah, gitu ya, apalagi mungkin Oke. kehidupan sosial gitu ya, budaya sekarang makin banyak restoran hits, ini juga tanpa sadar mendukung juga sebenarnya perilaku membentuk pola stress eating ini gitu. Nah, cilakannya semakin tidak sehatnya makanan itu, makin berlemak, makin tinggi gula, makin Makin tinggi lezat. garam, makin lezat,
makin meningkatkan rasa kepuasan atau kenyamanan Nah, juga, bener ya? Kita akhirnya sendiri. kayak addicted ya. Betul. Nah, itu yang membuat kita jadi sulit untuk berhenti makan. Mhm. Nah, ini juga sebenarnya didukung oleh adanya penelitian nih Oh, sebenarnya. oke. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang. Jadi pada sekelompok orang yang lagi di bawah tekanan, lalu mereka memilih makanan tidak sehat. Hmm. Nah, dilihatlah pergerakan aktivitas otaknya seperti apa. Yang menarik adalah ketika kita berada dalam tekanan, lalu kita memilih makanan tidak sehat, terjadi peningkatan aktivitas otak pada area otak yang berperan bagian emosi dan kepuasan atau reward. Oh, oke. Yang kita biasa kenal tuh dengan amigdala. Oh, iya, iya, iya. Gitu ya. Jadi Oke. aktivitasnya tinggi Oke. tuh gitu. Nah, namun ada penurunan pada area otak yang bertugas untuk dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol diri, prefrontal cortex. Oh, oke. Nah, sehingga dari penelitian ini membantu kita untuk jadi paham kenapa kita makan kalau udah nikmat makanannya makin berasa, makin sulit berhenti. Nah, itu. Jadi nggak cuma sekedar soal kita harus membulatkan tekad, tapi kita harus paham bahwa ternyata makanan yang kita pilih itu juga mempengaruhi pilihan perilaku kita berikutnya. Oh, you Jadi are what ada you eat ya. pola, betul. Jadi makanan memang mempengaruhi kita begitu. Oke, tapi kan ini agak mungkin yang sering saya kontras dapatkan di lapangan ketika kita merasa stres. Tadi kan Mbak Adi bilang ketika merasa stres kita ingin mendapatkan kenyamanan dan one of the ways itu adalah dengan makan. Makanan yang buat kita jadi feel comfort gitu. Tapi pertanyaannya di luar sana juga banyak orang yang stres malah nggak bisa makan. Itu gimana ya Mbak Ade? Jadi memang balik lagi ya sebenarnya ini kan ketika kita stres nih ada banyak hormon nih sebenarnya dan tergantung lagi balik ke kepribadian kita dan kebiasaan kita. Bagaimana kita dikenalkan cara kita mengelola stres dari awal gitu. Ketika kita stres kita mesti paham nih bahwa tubuh kita punya sebenarnya cara sendiri untuk mengatasi stres. Dia mempersiapkan kita. Jadi pada saat kita di bawah stres, otak akan mengirimkan sinyal untuk keluarin hormon-hormon. Nah, salah satunya misalkan hormon kortisol atau adrenalin, ya gitu ya. Hormon kortisol yang terkenal sebagai hormon stres, ini tugasnya dia meningkatkan kadar gula dalam aliran darah kita. Nah, lalu misalkan adrenalin ini dia akan membantu denyut jantung kita jadi lebih cepat. Nah, sebenarnya tujuan dari kortisol dan adrenalin, gula dan si denyut jantung itu untuk membantu tubuh kita memfokuskan energi supaya kita punya energi tambahan untuk menghadapi nih tantangan atau tekanan tersebut. Menariknya lagi, pada sisi lainnya hormon stres tersebut juga meningkatkan nafsu makan. Nah, itu dia. Nah, lagi-lagi ini sebenarnya upaya tubuh kita untuk menyediakan si energi tadi. Sebenarnya gitu. Jadi kalau kita nggak waspada dan nggak paham tentang bagaimana tubuh kita bekerja, nah jadinya kita larinya ke stress eating. Begitu. Oke, kita tidak tahu apa yang terjadi sama tubuh kita, hanya stress eating. Yang kita tahu cuman adanya nafsu makan, gitu, pengen makan, begitu. Nah itu, ketidaktahuan kalau kita mengalami stress eating, taunya makan aja, mungkin ada gejala-gejala nggak sih atau tanda-tanda yang mungkin bisa kita waspadai, oh kayaknya ini udah mulai masuk stress eating deh, udah mulai masuk emotional eating. Itu ada nggak sih tanda-tandanya Mbak Ade? Ada dong pastinya ya. Biasanya kalau kita membedakan, kalau stress eating itu biasanya tuh ciri utamanya kita makan ketika di bawah tekanan. Lagi stres gitu ya, alih-alih mengerjakan atau menyelesaikan, menghadapi, makan deh gitu sebagai pengalihan. Dan biasanya ciri lain yang menyertai stress eating ini memicu perasaan bersalah, Mas. Oh gitu. Jadi tapi habis tetap makan aja makan. bersalah tapi makan, tapi bersalah lagi begitu. Makanya ini bisa berujung ke gangguan-gangguan mental lainnya nih nanti jadinya nih gitu ya, gambaran diri yang kurang baik, misalkan jadi tidak confident, lalu mungkin kalau dalam konteks yang lebih berat jadi depression misalkan begitu, jadi bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Betul. Oke. Tapi sebenarnya orang dengan stress eating atau emosional itu, mereka itu sebenarnya bisa menikmati makanan itu nggak sih Mbak? Maksudnya kayak secara physically itu bisa menikmati kelezatan, kenikmatan makanan itu, atau mereka ya enjoy the food aja tapi sebenarnya nggak kerasa karena ya tadi faktor stres tadi. Sebenarnya tujuan mereka makan nih kalau kita lagi stres gitu bukan ya. Karena lapar ya? Bukan karena lapar, tapi untuk mendapatkan kenyamanan atau kepuasan. Karena kan kalau stres tubuh kita nggak enak ya Mas. Betul, betul. Dan wajar lah kita akan berusaha keras untuk secepatnya mendapat pemuasan. Kayak gitu. Tapi kan biasanya makanya ketika ini berbenturan antara psikis sama fisiologis kan seperti itu. Tapi ketika
fisiologis itu bisa ngasih sinyal nggak kalau sebenarnya udah cukup nih makanan di sini gitu. Tapi psikis akan nolak juga atau seperti apa? Balik lagi nih kayak tadi yang aku jelaskan di Hmm. awal, bagaimana sih kerja otak kita ketika kita makan makanan yang kurang sehat tadi. Nah, ada bagian-bagian area otak kita yang bagian kontrol diri dan mengambil keputusannya kan jadi menurun. Ah. Karena ada kepuasannya tinggi nih, amigdalanya bekerja nih. Jadi kita nggak bisa kontrol. Jadi nggak bisa ngebedain rasa kenyang, tapi pengen aja makan terus sampai dia merasa puas. Oke, Begitu. memang benar-benar agak complicated di titik itu ya gitu kan antara fisiologis dan juga psikis. Oke, Mbak Ade kita coba ada DM Instagram, kita coba lihat dulu. Dari @Clara. 2 minggu lalu saya putus dengan pacarnya, ini berat nih ya. Sampai saat ini masih merasa sedih. Pelampiasannya selalu ingin makan. Apakah hal ini juga termasuk stress eating? Dan gimana ya solusinya? Solusinya cari pacar baru. Biar gak stress eating. Bercanda. Gimana nih Mbak untuk Mbak Clara? Iya, sebenarnya balik lagi nih, stress eating ini kan penyebab utamanya adalah ketika kita merasa tidak nyaman atau berada di bawah tekanan. Jadi kalau kita mau menghindari diri kita dari perilaku stress eating, kita harus bisa mengetahui dengan tepat apa penyebabnya. Oh. Apa tekanannya, apa stresnya. Misalkan dalam kasusnya Mbak Clara baru putus dengan pacar. Artinya nih hatinya lagi ada yang terluka nih, begitu Ada ya. yang lagi galau. Iya, jadi mungkin di situ kita perlu Mbak Clara perlu juga berbenah diri gitu ya untuk mengenal diri sebenarnya. Kenali dirimu, kenali emosimu, apa yang engkau rasakan. Karena kan kalau putus itu emosinya bisa macam-macam Mas Betul. Radin, nggak selalu harus sedih. Oh. Bisa jadi merasa marah, merasa dipermalukan misalkan gitu ya, atau merasa tidak adil, penuh penasaran, bisa jadi macam-macam. Dan kalau kita salah atau kita belum tahu dengan tepat emosi apa yang dia rasakan, tentu solusinya bisa jadi berbeda juga. Jadi saran saya dengan Mbak Clara, kalau pertanyaannya tadi apakah stress eating? Yes, kemungkinan besar iya. Maka apa yang bisa dilakukan, hadapi masalahmu begitu ya. Ketika Mbak Clara mungkin merasa kesulitan untuk menemukan akarnya apa, mungkin bantuan tenaga kesehatan profesional bisa dipertimbangkan seperti itu. Tapi banyak yang kemudian mungkin ini dari sisi psikologis juga, akhirnya mereka mencari pelampiasan salah satunya untuk menghilangkan stress eating, mereka mencoba mencari tambatan hati yang baru, itu juga tidak baik ya, karena kondisi psikisnya juga sedang tidak baik ya. Nggak selalu tidak baik juga Mas Raden. Oke. Makanya karena setiap kasus ini kan unik ya, tergantung nih bagaimana dia mempersepsikan putusnya dia, lalu bagaimana dia mempersepsikan si pasangan yang barunya dia gitu. Nggak semua orang yang baru putus selalu segera mendapat pasangan, belum tentu juga selalu pasti dia negatif kan begitu. Oke, Jadi oke, tapi sebenarnya ketika dia makan dan ada perasaan nyaman itu nggak apa-apa untuk sementara waktu deh gitu. Sebenarnya balik lagi untuk menghindari tekanan kita berusaha untuk nyaman. Balik lagi basicnya ke sana. Sebenarnya kalau kita tahu batasannya, ya boleh lah ya dalam kadar tertentu. Namun kalau intensitasnya sudah meningkat gitu ya kan lama-lama kita jadi gain weight. Lalu nanti itu bisa jadi memperburuk citra diri kita jadi nggak pede untuk bersosialisasi, jadi menarik diri dari pergaulan. Nah ini kan yang belakang-belakangnya ini nih yang kita mau hindarin gitu sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya lagi-lagi kontrol diri seperti Kontrol itu ya. diri, betul. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Clara. Semoga tidak stress eating, makanannya sehat, dan semoga bisa menemukan tambatan hati yang baru. Ya. Oke, terima kasih Mbak Clara. Oke, kita lanjut lagi. Mbak Ade, ini sebenarnya kalau berbicara tentang stress eating beda nggak sih? Kan ini karena stres kan seperti itu. Pola penanganan stres antara gender laki-laki dan perempuan itu lebih baik yang mana, dan yang lebih tendensi ke stress eating nggak bisa mengontrol eating style-nya ini ke laki-laki atau perempuan sebenarnya? Oke, sebenarnya siapapun di usia berapapun itu bisa aja tuh mengalami stress eating karena selama orang itu bisa mengalami tekanan. Bahkan anak-anak pun bisa? Tentu saja. Oh. Tentu saja. Nah, apalagi pada anak-anak bisa jadi juga ada pengaruh pola asuh atau kebiasaan dari keluarga gitu ya. Misalkan gini, kalau nilainya bagus nanti kamu akan mendapatkan makanan favoritmu, misalkan begitu. Atau kebiasaan, kalau bosan di rumah yuk kita ke mall, kita makan misalnya. Nah, jadi tanpa sadar sebenarnya kita mengaitkan emosi tertentu dengan makanan. Gitu. Jadi
bisa jadi hal-hal seperti itu tuh yang ngebentuk. Dan kalau dibilang pria dan wanita sebenarnya sama saja, cuman mungkin lebih nampak wanita karena mungkin wanita lebih sudah bisa saya tebak itu. karena dia lebih terbuka gitu ya, lebih kelihatan lah begitu. Dan juga pergaulan sekarang kan juga teman-teman ngumpul yuk hangout di kafe atau yang kelihatan kan lebih begitu. Tapi bukannya wanita lebih care dengan apa yang terjadi sama tubuh mereka dibandingkan laki-laki yang kesannya careless gitu? Ada juga, nah tapi balik lagi karena si wanita udah dia cemas dengan tubuhnya, penampilannya, tapi juga nggak bisa mengontrol karena makanan yang dia makan justru membuat dia tidak bisa mengambil keputusan. Balik lagi ke penelitian tadi yang kita jelaskan gitu. Jadi sangat penting buat kita untuk bisa membedakan nih, apakah kita stresnya karena lapar memang fisiologis atau karena tekanan. Setidaknya ada 5 indikator lah ya Mas Raden gitu ya, mungkin yang bisa membantu kita yang di rumah juga untuk bisa kira-kira nih saya masih wajar atau ini udah lebih sering sudah di luar kewajaran gitu ya. Iya, betul gitu. Jadi setidaknya ada 5 gitu hal yang sederhana. Pertama, kalau lapar fisiologis biasanya dorongan makannya itu bertahap. Datangnya tuh bertahap. Tidak langsung brek gitu ya. Kalau seandainya emosional langsung datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba banget gitu, tiba-tiba kok kepengen makanan apa gitu. Dorongan dan kemudian ketika sudah datang dorongannya, kalau lapar fisiologis kita bisa menunggu. Sementara kalau lapar emosional menuntut sekali kecepatan untuk dipuaskan. Harus segera gitu ya. Harus segera, nggak bisa ditunda. Pengen banget gitu. Nah, kemudian apalagi, misalnya lapar fisiologis yang ketiga indikatornya adalah ketika dia datangnya bertahap, dia bisa menunggu, kita punya kendali untuk memilih makanan apa yang mau kita makan. Kita punya kendali untuk memilih makanan yang sehat. Tapi kalau lapar emosional, sangat menuntut sekali lagi kenyamanan akan makanan tertentu. Misalkan teksturnya spesifik, aduh pengennya yang kenyal-kenyal, misalkan gitu, atau kepengennya yang lembut-lembut, atau yang garing, aromanya, rasanya pengen yang pedes banget, misalkan, atau yang asin sekali. Nah, itu tuh spesifik sekali. Nah, berikutnya ya, yang keempat, apa sih yang membedakan? Kalau lapar fisiologis, setelah tadi bisa datangnya bertahap, menunggu, bisa menunda gitu ya, lalu bisa memilih makanan sehat, dia akan berhenti kalau kenyang. Karena dari sinyal perut sudah mengatakan saya sudah kenyang. Gitu ya. Tapi kalau lapar emosional dia berhenti kalau sudah puas. Nah masalahnya puasnya itu yang jadi cerita berbeda. Puasnya sampai seberapa lama nih untuk kita bisa puas gitu ya. Kadang-kadang makanan dijadikan pelarian juga. Jadi daripada dia berhenti makan dan harus menghadapi tekanannya, tantangannya, makan aja terus. Bisa jadi begitu. Nah, ditahan dulu yang keempat dulu, nanti kita yang kelima akan membahas setelah break terlebih dahulu. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Nanti kita akan lanjutkan lagi yang kelima apa. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, emosi pengaruhi nafsu makan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama kita semuanya di studio Bincang Sehati, Mbak Ade Lestari, MPSI psikolog dari Life Spring Counseling and Care Center. Kita kembali lagi Mbak Ade. Mbak Ade, tadi sudah ada perbedaan antara lapar fisiologis dan lapar psikis ya. Yang pertama bertahap, kedua bisa menunggu, ketiga apa tadi makanan sehat, nah keempat kemudian berhenti ketika memang sudah kenyang. Nah ini yang tadi kepotong nih disebut-sebutnya. Yang kelima ini apa? Ya, yang kelima adalah ini merupakan ciri yang khas banget nih sebenarnya. Kalau kita makan karena fisiologis laparnya tidak menimbulkan rasa bersalah. Tapi kadang-kadang orang nggak merasa mereka bersalah, nggak merasa guilty gitu karena orang lapar kok gitu. Itu gimana ngebedain kita merasa bersalah sama tidak sih? Kalau gini, ini kan sistem mekanisme pertahanan diri kita sebenarnya. Kita berusaha merasionalisasi nih gitu. Kalau ada tekanan, gue makan aja deh nggak apa-apa kan gue butuh makanan gitu itu ya. Excuses jadinya. Gitu. Tapi kalau misalkan gini, stress eating itu kan nggak semuanya intensitasnya langsung berat nih mas. Gitu. Ada yang cuma sekedarnya sesekali, boleh
lah ya buat selingan gitu ya, supaya kita jadi ya kadang kita juga pengen ya ngerasain makanan-makanan enak gitu yang kuat rasanya gitu. Selama kita bisa kontrol diri, it's okay Mas. Gitu, itu belum termasuk ya. Tapi kalau seandainya kita udah nggak bisa mengontrol diri sampai perilakunya sudah benar-benar menggulung terus begitu, ini nih yang baru dibilang stress eating sebenarnya. Nah pada saat itulah perasaan bersalah ditimbulkan tinggi sekali. Jadi konflik nih Mas. Nggak makan stres, makan pun stres. Nah, itu dia. Nah, ketika dia sudah sampai pada pola seperti ini, pada saat inilah dia perlu sekali dibantu. Gitu. Oh, oke, berarti kalau pertanyaannya harus dibantu, berarti harus bertemu dengan seseorang, katakanlah seperti psikolog, seperti itu, kemudian apa yang terjadi dalam tubuh atau pikiran dia untuk segera diatasi? Sebenarnya bisa aja gitu ya, nggak selalu setiap orang ini perlu langsung ke psikolog misalkan begitu. Selama dia bisa memahami apa sih penyebab tekanannya, apa emosinya, bagaimana cara yang tepat mengelola stres yang dia rasakan, sebenarnya perilaku stress eating pasti bisa dihindari gitu. Tapi kan nggak semua orang mudah Mas masalahnya gitu, kenalin diri aja tuh susah. Makanya pada saat itulah pendampingan dari psikolog bisa membantu dia untuk bisa kenal dirimu. Lalu nanti akan dibantu nih setelah mengenal, dibantu bagaimana sih cara yang pas dengan kamu mengelola tekanan tersebut. Jadi very custom. Karena cara menghadapi stres Mas Raden dengan saya mungkin berbeda. Dengan teman-teman di sini pun kalau mungkin saya berbeda-beda. mengatasi stres tidur. Tidur ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang makan, ini banyak yang kemudian mungkin istilah-istilah di luar sana, nggak tahu ini maksudnya karena psikologi atau medis seperti itu. Kita sering mendengar istilah bulimia, anoreksia, itu sebenarnya bagian dari stress eating juga atau ada masalah dengan pola makannya mereka? Jadi sebenarnya gini, stress eating ini kan adalah perilaku awal, ibaratnya begitu. Ketika intensitasnya sudah semakin menggulung dan semakin tinggi, nanti dia udah masuk ke dalam namanya gangguan makan. Nah gangguan makan ini ada macam-macamnya banyak nih Mas gitu ya, kayak flu-nya juga macamnya banyak gitu. Betul. Nah gangguan makan ini di dalamnya ada apa aja? Bisa jadi anoreksia. Anoreksia ini adalah ketika dia khawatir sekali akan weight gain gitu ya, jadi dia menolak semua makanan. Jadi begitu kurus sekali biasanya begitu. Atau misalkan bulimia. Bulimia ini bedanya adalah dia juga takut, khawatir berat badannya naik, tapi nggak bisa kontrol diri. Jadi dia makan, habis itu dia muntahkan. Gitu ya. Nah, lalu misalkan bisa juga stress eating ini berperan dalam gangguan makan disebut binge eating. Binge eating. Jadi makan yang benar-benar berlebihan sekali sampai sudah berpengaruh pada kesehatan fisik. Begitu. Dan akhirnya mereka ngerasa nggak sih ada sesuatu yang salah sama mereka, Mbak? Tentunya, bahkan sebelum sampai ke menuju ke gangguan makan, sebenarnya orang-orang ini pasti sudah bisa merasa karena ada perasaan bersalah lagi-lagi. Kayak frustrasi gitu Mas, pengen berhenti tapi nggak bisa berhenti. Pengen makan yang lebih sehat tapi memilihnya pilihan makanan yang tidak sehat, jadi merasa buruk begitu. Oke, ketika ada timbul rasa salah, ada rasa frustasi, dimulai dari makan aja sebenarnya ketika mereka akhirnya merasa bersalah, merasa frustasi, ini pengaruh nggak sih Mbak kemudian ke kehidupan sosialnya juga ketika mereka merasa bersalah seharian makan yang banyak, terus kemudian akhirnya pengaruh juga nih ke kehidupan sosialnya yang akhirnya membuat diri mereka ya ada masalah dengan sosial di sekitarnya gitu. Iya, pada intensitas stress eating tertentu, tentu saja ujungnya nanti bisa tuh berdampak pada kehidupan sosialnya. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa menghentikan makannya gitu ya, lalu misalkan berat badan meningkat, lalu menjadi gambaran dirinya jadi buruk gitu, aduh jadi minder, tidak percaya diri dalam bergaul, dan ujungnya dia jadi menarik diri dari pergaulan, sehingga teman-temannya juga jadi bingung, lama-lama jadi menyendiri, ya bisa jadi munculnya gangguan yang lain lagi nih Mas, begitu depression, mungkin suicidal dan lain sebagainya, mungkin saja. Kita bisa mendeteksi nggak sih Mbak ketika teman kita atau ada di ring pertama kita yang kemudian mereka sebenarnya mengalami stress eating dan akhirnya berpengaruh juga ke kesehatan hubungan kesehatan mentalnya seperti itu. Dan akhirnya kita melihat mungkin kalau kesehatan mental agak susah dilihat, tapi ketika kita melihat tiba-tiba teman kita ini kok naik weight gain-nya agak lumayan drastis ya, dan kemudian cara dia bersosialisasi juga kayak agak ada something wrong gitu, dan itu bisa kita lihat. Sebenarnya kita bisa melihat nggak cuma sekedar stress eating-nya doang ya Mas. Ketika kita ngeliat ada misalkan teman kita atau rekan kita yang lebih kelihatan lebih murung, lebih diam, mungkin lebih menarik diri, tentu saja itu jadi salah satu tanda yang mungkin bisa kita
kita ini ya sebagai teman ya perhatian lah, misalkan bertanya apa sih yang lagi kamu pikirkan, apa sih yang kamu sedang rasakan, itu kan sebenarnya bisa kelihatan. Cuman memang kesiapan setiap orang untuk mengakui bahwa mereka punya masalah atau menghadapi tekanan tertentu itu yang jadi perbedaannya. Ada orang yang memang siap ditanya terbuka begitu saja, tapi ada orang-orang tertutup karena mungkin punya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan sebelumnya. Jadi ketika dia mungkin punya pengalaman ketika bercerita terbuka justru malah dijadikan bahan bulian misalkan begitu, atau dianggap dikecilkan masalahnya. Ya, ini gitu doang betul. gitu ya. Nah, ini yang membuat dia tuh jadi mengurungkan niat, jadi tertutup. Ada masalah, taunya dikecilkan masalahnya dan dibully malah jadinya traumatik seperti itu ya. Oke, Mbak Ade, kita angkat penelpon dulu. Ini ada penelpon pemirsa kita. Berat dong ya diangkat teleponnya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan Nadia di Bogor. Mbak Nadia di Bogor, silakan Mbak Nadia. Oke, jadi gini Bu, dengan adanya kebijakan di rumah aja atau work from home, jadi saya punya kebiasaan baru ketika bosan tuh jadi lebih sering belanja, terutama belanja online-nya makanan. Nah ini kan pasti mempengaruhi dari segi finansial sama penampilan juga ya. Nah gimana sih untuk menghindari kebiasaan untuk boros belanja makanan ini gitu? Ada yang ditanyakan Mbak Ade atau sudah jelas? Kita coba jawab. Jelas. Oke, terima kasih Mbak Nadia di Bogor. Ini karena pandemi stay at home terus, jadi akhirnya sering belanja online. Yang belanjanya biasanya kalau mbak-mbak, ibu-ibu pakaian segala macam, ini makanan. Akhirnya ngemil terus, ini panic buying versi online ya. Iya, benar-benar. Oke, ini gimana cara mengatasi supaya finansial dan penampilan ya nggak usah belanja berarti? Iya, apalagi ditambah dengan giuran diskon gitu ya, bonus-bonus, cashback segala macam. Gratis ongkos kirim. Aduh, itu menggoda banget itu. Iya, jadi memang sebenarnya gini, stress eating ini kan identik dengan ketidaknyamanan. Segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman sebenarnya intinya gitu. Dan biasanya ini identik dengan emosi-emosi yang negatif, misalkan sedih, marah, atau salah satunya kebosanan. Nah, itu. Seperti pada masa pandemi sekarang. Jadi bosan ini pun kita perlu waspadai. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan Mbak Nadia dan juga kita semua untuk bisa mempunyai pola makan yang lebih sehat? Pertama adalah be mindful, pastikan itu. Be mindful maksudnya apa? Kenali penyebab rasa laparmu. Melalui mungkin tadi dengan indikator-indikator 5 indikator tadi begitu ya. Tanyakan ke dirimu sendiri begitu ya, apakah ini memang beneran lapar atau sebenarnya ini karena tuntutan emosi nih, pengen mendapatkan kepuasan atau kenyamanan gitu ya. Nah, itu. Lalu yang kedua adalah sediakan snack sehat di rumah. Jadi kalaupun kita terlanjur makan, at least makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak merugikan fisik dan juga yang penting tidak menambah rasa bersalah. Nah itu, sorry saya potong. Berarti cemilan sehat kan banyak orang berpikir cemilan sehat itu nggak tasty gitu. Yang tasty itu yang kalau sekarang istilahnya itu generasi yang agak salty gitu. Generasi micin ya Mas. Iya, seperti itu gimana? Namun gini kali ya, kita mungkin juga perlu membuka wawasan kita gitu bahwa makin kesini teknologi pangan juga makin maju ya. Sekarang juga sudah mulai banyak kok makanan-makanan sehat yang dibuat lebih dengan adaptasi lidah kita tuh lebih mudah masuk gitu. Kalau garing ada kok biskuit-biskuit yang dibuat dengan takaran-takaran sehat namun dibuatnya lebih garing. Jadi lebih banyak buka aja wawasan gitu ya. Kita memang harus membiasakan diri kita untuk membuka sesuatu yang baru. Jadi jangan berpatokan pada pandangan lama begitu. Oke, aku boleh lanjutin ya. Nah, siap. Tadi misalnya be mindful, kenali penyebab laparmu, lalu yang kedua siapin snack sehat. Karena kalau kita siapinnya di rumah snack-snack yang tidak sehat, ya tentu saja pada saat kita stres yang diambil malah itu juga sehat, gitu. Jadi hindari itu, jangan di stok justru, malah stoknya sesuatu yang sehat gitu ya. Memang ini butuh waktu lah ya untuk adaptasi kita berubah. Yang ketiga, buat catatan makan. Nah, biasanya buat catatan makanan gimana? Setiap hari dicatat nih makanan apa aja sih yang kita makan, lalu emosi apa yang dirasakan pada saat makan. Nah, dengan kita mencatat
lama-lama nih perilaku ini bisa membantu kita mengurangi stress eating. Karena jadi sadar gitu, oh iya Lebih ya. organize juga, oh saya udah makan ini, makan ini, makan itu. Lebih mindful, lebih sadar. Karena stress eating tuh kita makan nggak sadar, Mas. Oke. Makan popcorn sambil nonton, makan apa sambil apa, ini kan nggak Udah habis sadar. banyak. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa dilakukan buat si Mbak Nadia ya tadi itu adalah coba cari aktivitas lain sebagai pelampiasan emosimu begitu. Misalnya bagi sebagian orang menuliskan perasaan yang sedang dihadapi atau masalah yang dihadapi itu bisa membantu. Atau misalkan mewarnai, sekarang banyak nih medianya sudah mewarnai coloring begitu ya, atau menggambar, atau sebagian orang justru membuat masakan, ketika lapar membuat masakan justru menghilangkan rasa laparnya. Nah, karena biasanya orang yang masak udah malas makan. Iya, udah kenyang sama Udah bau kenyang sama wanginya aromanya. gitu, betul. Atau juga bisa olahraga, walaupun kayak gimana sih lagi lapar mau olahraga, tapi once kita lakukan tanpa sadar olahraga itu menghilangkan rasa stres kita loh. Dan laparnya juga bukan karena lapar fisik ya, lapar psikis. Oke, betul. semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia yang ada di Bogor. Oke, Mbak Ade, nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya tentang tips supaya kita tidak merasa stres. Oke. Ya, oke, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, emosi pengaruhi nafsu makan, masih bersama Mbak Ade Lestari, MPSC psikolog dari Life Spring Counseling and Care Center. Mbak Ade, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips untuk mencegah stres, mengelola stres dan supaya kita tidak stres. Karena seperti kita tahu sekarang ya masa pandemi, ya banyak orang kehilangan pekerjaan, ekonominya morat-marit, segala macam yang akhirnya berdampak juga pada stres itu sendiri. Mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya juga seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan tips untuk tidak stres gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Pergi keluar. Ini mungkin pergi keluar rumah gitu ya. Tapi sekarang kan masih physical distancing ya. Maksudnya kayak belum bisa kemana-mana juga gitu. Maksudnya pergi keluar itu mungkin kita bisa mendapatkan, ya nggak harus jauh-jauh lah. Mungkin di halaman rumah kita lihat tanaman-tanaman, bunga-bunga atau segala macam. Itu sebenarnya bisa membuat kita release the stress atau seperti apa? Iya, tentu saja dengan berpergian keluar atau setidaknya mengganti suasana itu bisa membantu kita mengurangi kejenuhan. Nah, kejenuhan ini kan sebenarnya sumber stres sendiri ya gitu ya. Nah, pergi keluar mungkin dalam kondisi pandemi kita ya misalkan hanya sekedar ke balkon rumah atau misalkan kalau dalam kompleks atau dalam lingkungan rumah kita hanya sekedar berjalan kaki sebentar muter Keliling gitu. kompleks ya? Iya, itu pun sebenarnya kan bisa membantu kita. Nah, dengan pergi keluar itu mengganti suasana artinya mengganti fokus kita, Mas. Ketika kita berganti fokus, bisa jadi kita menemukan banyak hal lain yang bisa membuat kita rileks atau bahagia, gitu ya. Mungkin sekedar nggak harus kontak langsung dengan lihat tetangga di atas balkon, lalu kita senyum, misalnya gitu kan. Itu aja juga memberikan perasaan berbeda. Dan semangat juga gitu. dan pergi keluar itu juga bisa menambah oksigen dalam tubuh kita. Oksigen yang tinggi dalam tubuh kita juga memberikan perasaan bahagia karena lebih segar gitu. Ada sirkulasi yang baik seperti itu betul, ya. kayak ruangan. Betul, karena kan sekarang juga kita tidak boleh berlama-lama di satu ruangan tertutup gitu ya. Kalau bisa betul. sirkulasinya lebih baik. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Nah ini, senyum adalah ibadah gitu ya. Perbanyak senyum. Nah ini bisa juga, apakah dengan senyum itu bisa menimbulkan hormon endorfin yang bisa membuat kita lebih bahagia? Iya, bahwa dengan senyum itu diyakini bisa membantu tubuh kita memproduksi hormon-hormon yang membuat rileks dan bahagia. Jadi tidak ada salahnya dengan banyak senyum gitu ya, dan apalagi ibadah, Mas. Ya. Yang penting jangan jalan keliling kompleks kayak tadi sambil senyum-senyum sendiri. Itu agak bahaya ya. Oke, berarti jangan takut untuk tersenyum. Satu hal yang mungkin menular itu tidak hanya menguap, tapi juga senyum. Ya. Kalau biasanya teman kita nguap ikutan nguap, senyum juga bisa ikutan senyum ya. Betul. Nah, saya senyum nih, Mbak Ade juga ikutan senyum. Betul. Nular ya. Oke, kita lanjut ke tips yang selanjutnya. Nah ini, sayangi diri sendiri. Nah ini yang kemudian mungkin lebih kepada kita memperhatikan mawas diri juga ada hubungannya dengan stress eating tadi. Kalau sayangi diri sendiri mungkin kita bisa mengontrol makanan kita.
Sebenarnya sayangi diri sendiri ini kenapa jadi sangat penting, karena gini, sumber utama stress eating adalah ketika kita atau kita gagal memahami si stres itu sendiri. Nah, kalau seandainya sumber stres kita sendiri adalah ternyata diri sendiri, kan gawat ya Mas, 7 kali 24 jam loh kita dengan diri kita sendiri begitu ya. Nah, sehingga tentu saja kita perlu sekali berdamai dengan diri. Oke, harus berdamai dengan diri kita ya. Yes. Oke, siap. Kita lanjut ke tips selanjutnya. Menuliskan hal-hal yang membuat stres. Nah, ini mungkin lebih organize ya. Jadi menulis ini sebenarnya juga punya efek terapeutik gitu ya. Jadi dalam beberapa klien kami pun kami juga menyarankan hal itu. Kenapa? Karena menulis akan membantu kayak memberikan ventilasi pada pikiran kita, Mas. Kalau enggak tuh pikirannya muter terus di dalam kepala. Dan semua sekarang tertuang ya. Nah, sekarang ketika tertuang itu juga membantu kita mengkonkretkan apa yang abstrak. Jadi lebih jelas gitu, dan dengan menulis kadang-kadang kita bisa menemukan solusi loh daripada kita hanya berkutat dalam pikiran kita sendiri. Nah, terus yang penting juga jangan terlalu berfokus pada selalu menulis masalah, tapi cobalah membuat misalkan kayak gratitude journal. Jadi menulis bukan cuma sekedar masalahmu, tapi coba tuliskan apa yang membuatmu atau hal-hal yang bisa membuatmu bersyukur. Kadang-kadang hal-hal kecil itu kita berdampak bisa, besar ya? Iya, kita bisa berdiri aja tanpa rasa nyeri di dalam tubuh, itu pun bisa sesuatu yang kita bisa syukuri. Oke, terakhir mungkin kita lihat ceritakan kepada teman. Nah, ini butuh teman curhat juga untuk kemudian share the problems. Lagi-lagi manusia ini kan makhluk sosial, jadi memang udah naturnya kita perlu orang lain untuk merasa diterima, didengarkan, dan sebenarnya sumber utama pemulihan dari segala sakit penyakit adalah ketika kita bisa merasa dimengerti dan diterima. Dan oleh karena itu berbicaralah, punyalah teman, punyalah sahabat, punyalah orang yang memang engkau percayai untuk bisa bercerita. Namun masalahnya tidak semua orang punya akses ke sana. Nah, ketika Anda mengalami kayak merasa bahwa aksesnya tidak ada, maka cobalah pendampingan psikolog. Begitu ya, karena ini kan memang sifatnya confidential, lalu memang nanti kamu juga akan dibantu untuk sekali lagi segala hal yang custom. Masalahmu apa, bagaimana cara kelolanya, dan nanti bagaimana membantu kamu untuk membangun skill untuk kita bisa berteman. Oke, berarti memang butuh teman dan sahabat yang baik untuk mencurahkan isi hati supaya tidak stres ya. Baik, terima kasih Mbak Ade sudah hadir di Bincang Sehati hari ini. Semoga membantu kita untuk tidak stres eating dan kita bisa mengelola stres dengan baik ya. Terima kasih sekali lagi. Bagi Anda pemirsa yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.